Kak Profi berarti hijrah baik. Dan hijrah baik, maju terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang berada di depan STM Pembangunan, tepatnya di depan tempat buku-buku itu apa? Perpustakaan Rawamangun, Jakarta Timur. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekarang saya mau kedatangan guru ya, yang dimana dia itu sudah malang melintang di dunia hijrah. Jadi kita di sini akan membahas soal pembahasan top hijrah. Jadi saksikan terus. Kita panggil langsung guru kita. Ayo Kang Agus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kang Gus? Jadi kita di sini sekarang itu mau ngebahas tentang makna hijrah. Ngobrol aja kali ya, Ngobrol-ngobrol aja, saling sharing lah. Hijrah. Ya. Kalau ngobrol masalah hijrah itu sekarang banyak ya. Banyak orang itu berbondong-bondong, beramai-ramai untuk hijrah, Kang. Ya, betul. Nah, berbicara masalah hijrah, tentu di sini kita harus tahu dulu maknanya apa. Ya. Dan tujuannya seperti apa. Dan niatnya ya. Yang penting kan ya. Nah, tujuan kita itu hijrah itu apakah karena pengen terkenal? Ya. Ada juga banyak. Banyak ya. Banyak. Atau pengen naikin di sosial. Nah, tapi niat hijrah yang paling utama yaitu benar-benar pindah dari suatu tempat yang tadinya gelap, dari suatu tempat yang tadinya berantakan. Jadi untuk hidup yang lebih baik lagi, Kak. Seperti itu sih. Jadi berpindah dari tempat gelap menuju ke tempat yang lebih terang. Ya, seperti Jadi biar sahabat-sahabat soleh kita di luar sana tuh tahu apa tuh sebenarnya makna hijrah. ya, betul. Dan kadang sekarang ya, kadang di yang dialami manusia sekarang ini, mereka itu kebanyakan hijrah itu karena dari salah satunya di komunitas ya. Dari komunitas memang tujuannya untuk membenahi diri, tetapi di sisi lain ya seperti itu tadi, ada yang dari mancat sosial, terus ada juga yang memang tenar. Tapi ya insya Allah lah, mudah-mudahan untuk yang hijrah seperti yang kita jalankan ini, insya Allah hijrah yang memang betul-betul istiqomah, Amin. benar-benar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hijrahnya saya nih, menurut orang-orang awam gitu, hijrahnya saya itu jadi identik dengan pekerjaan. Kalau menurut orang awam, model saya gitu kan, hijrah itu bisa diartikan sebagai pergerakan. Jadi pergerakan mencari yang lebih baik. Ya. Nah itu makanya saya itu kurang aktif di komunitas-komunitas itu. Jadi mungkin pergerakan saya condong ke hijrah ke yang bersifat materi gitu. Jadi begini, Kang, untuk masalah aktif enggaknya dan untuk masalah condong materi enggaknya, sebetulnya gini, di satu sisi lain kita aktif di salah satu komunitas yang memang betul-betul komunitas itu mewadahi kita ya. Ya betul. Nah, untuk membimbing kita menjadi lebih baik lagi. Siap. Di sisi lain kita mengutamakan keluarga juga. Nah, keluarga ya memang paling utama kan. Nah, tapi untuk misalkan komunitas itu sebetulnya hanya sebagai wadah yang memang untuk kita bisa hidup lebih baik dan memperbaiki diri dengan cara introspeksi diri, dan dengan cara juga kita yang penting manajemen waktu aja sih sebenarnya, dari masalah waktu aja mungkin ya. Tapi ya kalau misalkan kita memang benar-benar utamain keluarga, ya itu juga memang salah satu ibadah juga kan. Amin. Karena ya walau bagaimanapun juga
ibadah yang paling utama yaitu ya menafkahi keluarga, seperti itu Kang. Jadi jangan ada kata, aduh saya sekarang kurang aktif di satu komunitas, saya kurang aktif di beberapa kegiatan-kegiatan. Kita kalau misalkan mau seperti itu, berarti kita untuk menafkahi keluarga kita merasa jadi beban gitu Kang. Iya. Seperti itu sih sebenarnya. Jadi ya jalanin aja lah. Nah, jadi plong. Jadi kalau saya yang berbicara itu bukan kapasitas saya, ini lebih berpengalaman. Ya, Jadi dia itu bisa saya anggap sebagai guru saya. Amin. Amin. Guru dalam kebaikan Ya, saya ya. siap. Ya, Tapi siap. kalau misalkan guru untuk menjadi pengajar saya belum siap. Mudah-mudahan. Amin. Tapi Kang gini, Kang Alif kan salah satu peserta hapus tato di Berani Hijrah Baik ya? Betul? Nah, Ya. sekarang saya mau nanya nih, balik nanya kan, Siap. Kang. Apa yang dirasakan setelah Kang Alif mencoba untuk menghilangkan lukisan-lukisan masa lalu? Yang jelas selama saya bergabung di komunitas Berani Hijrah Baik itu, saya mempunyai sifat kepekaan yang lebih dalam. Kepekaan tentang sosial, Ya. kepekaan tentang keluarga. Makanya itu mohon maaf admin BHB ini ya. Jadi bukan aneh menjauh, justru aneh mendekat keluarga itu. Jadi karena ente juga, Iya. hikmah dari ente. Amin. Jadi segala sesuatu itulah. kejadian ada hikmahnya ya. Amin, siap. Kang, gini Kang. Sebetulnya gini, ada orang itu hidup kan pilihan ya. Betul. Hidup pilihan. Ya. Kalau misalkan suruh milih Kang, untuk dibalikin waktu ke masa lalu, mau nggak Akang bikin tato? Misalkan nih, waktu ini dibalikin nih ke masa lalu, ada niatan nggak mau bikin tato? Wah, kalau udah tahu seperti ini nggak mau. Nggak mau ya? Nggak mau. Berarti ini ya disebut penyesalan ya. Penyesalan. Proses perjalanan manusia pasti bakal menemukan Ya, kekelaman lah. iya. Tapi soalnya gini Kang, sekarang ada orang yang nyinyir, ada orang yang ngomong masalah tato nih. Perasaan si Akang gimana sih kalau misalkan kita ke musola sholat, kalau misalkan ada yang salah satu ngomong, ini sholatnya nggak bener karena ada tatonya, gimana Kang? Nah, ini buat biar tahu semua buat sahabat-sahabat soleh dimanapun berada ya. Jika kalian punya tato, terus kalian beranjak ingin menguatkan keimanan dengan berangkat menuju musola atau masjid, sholat bareng-bareng, lalu ada yang ngomong, kita mah diemin aja lah. Diamin aja ya. Yang penting niat kita emang bener-bener tulus. Karena ibadah mah kepada Allah ya, Ya, bukan kepada manusia Ya, bukan kepada yang nyinyir, bukan. Biarin aja Karena kalau cuekin. misalkan kita ibadah kepada manusia, berarti itu musyrik ya. Salah besar. Nah, mendingan ada yang ngomong, wah, lu nggak sah nih, lu nggak bener nih. Dan belum tentu orang yang bilang itu bener ya. Ya, Dan belum tentu orang yang bilang itu ngerjain sholat ya. ya bener kata Ustadz Abdul Somad. Ya, Yang nggak gimana? bener tuh udah nggak ada tatonya tapi nggak sholat. Nah, itu. Setuju saya itu. Nah, jadi pesannya buat yang di luar sana gimana kan? Kalau misalkan, wah gua nih udah ada tatonya nih, tapi gua ragu nih untuk sholat kan, gimana? Nah, jadi kalau kalian masih ada niatan buat tobat, ragu akan ganjalan tato, kalian mendingan bisa bergabung di komunitas Berani Hijrah Baik. Nah, betul. Itu saranannya gitu. Yang dimana itu komunitas Berani Hijrah Baik itu merupakan suatu wadah kekeluargaan, saling berbagi ilmu. Di situ pokoknya dapat lah semuanya lah. Di situ insya Allah akan mendapatkan banyak ilmu-ilmu yang mungkin kita Bahkan tidak tahu. Di Berani Jadi Hijrah tahu. Baik itu orang lain itu jadi saudara. Amin. Jadi di situ Salah satunya saya ya, Ya. Kang Alif nih. Ya, Salah satunya benar, saya. benar. Jadi Tadinya itu nggak kenal ya. bukan merupakan satu komunitas tapi keluarga. Iya betul. Yang saya rasakan sih itu juga Ya, kan sebenarnya. di situ kita bisa ngumpul bareng, makan bareng, bercanda Susah bareng bareng ya. Ya. Betul. Nah ini Kang,
yang saya rasakan juga seperti itu, cuman ya alhamdulillah ya hikmahnya juga banyak. Nah, Ya alhamdulillah. menurut Kang Alip sendiri Kang, kalau misalkan sekarang nih Kang Alip masih diberi umur nih sama Allah, ada nggak sih untuk benar-benar memang sekarang itu betul-betul untuk mengatakan ibadah itu udah insya Allah siap tertanam mendadak cukup kuat. gitu ya. Oh jadi ya mungkin kalau misalkan memang seperti itu kita harus menjaga istiqomah kita aja ke depan. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita rencanakan, insya Allah Allah akan mudahkan dan realisasikan. Jadi gini Kang, untuk masalah hijrah sendiri, kadangkala banyak yang bilang bahwa hijrah itu hanyalah sebatas tulisan saja Kang, tapi tidak memaknai artinya gitu Kang. Kang Alip, hijrahnya itu udah berapa tahun? Kalau hijrah total bisa dikatakan proses kalau udah hijrah total siap nggak ada Segala sesuatunya udah benar-benar ditinggalin ya. Masya Allah bisa dikatakan proses. Amin. Mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan proses itu bisa meningkat istiqomah. Amin amin. Oh, Masya Allah, benar yang di luar sana ini salah satu contoh dulunya ini ya mungkin dulu pernah menguasai pasar Kramat apa? Ya, wilayah Jakarta Timur ya. Assalamualaikum. Dan sekarang nih brother, alhamdulillah mudah-mudahan kita doakan semuanya, mudah-mudahan yang Alif istiqomah dalam berbagai kegiatannya khususnya untuk mencari nafkah, itu kan salah satu kewajibannya. Dan saya juga sangat ada chemistry dengan beliau ini karena di sisi lain yang Orang sudah bilang ada hati kedua lebih. Nah, di sisi lain biasanya orang-orang yang mantan-mantan nggak bener ini itu udah makin tua itu bukan makin insyam tapi makin gak jelas gitu. Jadi alhamdulillah ya orang-orang yang di sekeliling kita memang orang-orang baik semua. Kang pesannya satu Kang buat teman-teman yang di luar sana Kang. Pesan ya pesan untuk di masa pandemi ini nih apalagi nih maksudnya hindari apa gitu, jangan terlalu apa gitu. Ya pokoknya kalau di masa pandemi ini ya kalau saya itu nggak bisa banyak ngomong buat saran-saran buat semua mah intinya ya nggak ada lagi sabar Sabar aja ya. itu aja lah. Yang penting mensyukuri apa adanya, Betul. jalani dan mungkin selalu bersyukur apa yang diberikan Allah kepada kita. Sabar bukan berarti duduk jadi sabar dan berikhtiar terus. Sambil ikhtiar juga kan, karena ikhtiar juga wajib ya. Dan bersyukur itu juga lebih wajib. Ya mungkin hanya itu kali Kang ya yang untuk sementara yang bisa kita sampaikan ya. Mudah-mudahan nanti di next time kita ada sharing-sharing yang lebih mantap lagi ya. Ini hanya sekedar berbagi aja kepada teman-teman yang di luar sana. Jadi brother yang di luar sana, walaupun di masa pandemi ini ya mungkin kesusahan atau serba susah kali ya dibilang seperti itu, tapi kalau kita menghadapinya dengan rasa sabar dan bersyukur dan tentu ada keimanan dalam diri kita, insya Allah semuanya akan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan ya Kang. Mudah-mudahan tayangan ini menjadi tayangan yang bermanfaat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Kak Agus jadi mewakili dari semua sahabat-sahabat soleh di luar sana Ya, seperti itu udah ada masukan baik lah. amin. Kita saling doakan saja Kang. Baik, brother yang di luar sana, tidak panjang lebar lagi karena waktu saya juga sangat padat. Mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan, yang bisa
kita share, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa menjadikan motivasi untuk belajar yang baik. Amin, amin. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.